Kekeliruan teman-teman di kampus itu adalah, mohon maaf ini para guru besar itu, karena dia tidak bersikap pada masa damai. Yang seharusnya itu dia sikapnya harus diletakkan pada masa damai. Saya ini wakil ketua DPR bidang Kesra yang mengawasi sektor pendidikan. Saya datang ke kampus UGM, sudah sampai sana ditolak. Tidak ada satu guru besar yang membela saya. Rocky Gerung dan lain-lain ini adalah intelektual yang dilarang masuk kampus pada masa damai. Tapi tiba-tiba guru besar ini masuk ke dalam gelanggang perang, sebentar lagi kita pencoblosan, maka semua orang akan menduga ini orang mau ikut perang. Bentuk kasih sayang terhadap pemerintah, terhadap Presiden Dia Jokowi, Bang. ikut dalam momen perang, orang lagi tembak-tembakan, kenapa dia di situ? Nanti kena tembak dia nyesel. Nggak boleh, dia ini, orang-orang ini tugasnya itu adalah pada masa damai. Pada masa perang ini ada perangkatnya. Semua perangkatnya sudah ada. Bahkan ada tambahan perangkat karena ada sosial media dan sebagainya. Mahasiswa boleh terlibat, semua boleh terlibat mengontrol. Orang-orang idealis masuk ke gelanggang perang dan dia melihat perang ini berkecamuk seolah-olah dunia akan berakhir. No, ini baik-baik saja, ini normal-normal saja. Dulu saya pernah berpikir begitu. Seolah-olah kalau orang nggak dengar saya, hilang dunia ini. Enggak, ini semua baik-baik saja. Semua akan berjalan dengan baik ke depan. Tugas guru besar itu, kembalilah ke kampus, desainlah sebuah sistem yang baik supaya pertarungan ini beradab. Melihat pemilu seperti perang yang disampaikan oleh Bang Fahri ini bahaya sebetulnya. Memandang itu seperti herois. Ketika perang memang menghalalkan segala cara, maka apa yang terjadi saat ini? Saya mohon maaf, yang terjadi saat ini satu, politisasi hukum. Dua, politisasi bansos. Tiga, politisasi ASN. Ini yang terjadi sebetulnya. Kenapa saat ini yang terjadi? Selesaikan saya dulu. Selesaikan saya dulu. Ini bagian dari saya. Kalau saya selesai, saya tadi Bang Fahri diam, saya ngomong. Saya dulu. Saya dulu atau Oke ya, saya mohon waktu nanti untuk menjawab tuduhan dia. Saya minta waktu untuk menjawab tuduhan dia ya. Saya dulu atau Bang Fahri? Silakan. Inilah saya kira pentingnya kita punya etika. Menurut saya harusnya kita berkah, terima kasih, apresiasi kepada mereka. Karena apa? Ini sudah offside. Saya katakan bahwa politisasi hukum. Sudah jelas ini. Pertama politisasi hukum sejak MK memutuskan. Kemudian MK. Terus yang kedua adalah saat ini di KPP. Menguatkan bahwa ini dipaksakan. Kalau misalnya anak presiden saat ini kemudian dicalonkan. Dan kemudian berusaha untuk mempolitisasi hukum. Kemudian saat ini mempolitisasi bansos untuk pemenangan tertentu. Maka yang kita khawatirkan adalah nanti gubernur ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya. Maka dia juga melakukan politisasi bansos. Politisasi hukum peraturan di daerahnya. Bupati juga begitu. Kemudian nanti kepala desa juga begitu. Saya tanyakan kepada anak-anak muda saat ini. Kalau nanti virus nepotisme ini menjalar kepada seluruh rakyat Indonesia, kapan kita yang bukan anak-anak berkerah putih ini, yang bukan anak-anak yang punya darah biru ini menjadi pemimpin di bangsa ini? Kalau kita semua membiarkan fenomena ini. Ya ini dia mendramatisir istilah perang itu. Perang itu filosofi sebenarnya. Seperti kata konflik ya, perbedaan itu filsafat ya. Tapi dalam demokrasi peperangan kita adalah peperangan kata-kata. Yang kita ungkapkan adalah sekedar pendapat kita tentang satu persoalan dan kita minta pendapat orang lain tentang persoalan. Tidak usah di sini bawa simbol, bawa instrumen-instrumen primordial, kekerasan dan sebagainya, tidak. Yang selama ini mendramatisir kan Bang Fahri. Bahwa seakan ini perang, ini kan bahaya sebetulnya. Antara cara paradigma perang dan kompetisi dua hal yang berbeda. Satu bisa menghalalkan segala cara, satu bisa saling membunuh. Yang satu kompetisi fair, satu lawan politik, setelah itu selesai. Kami dari PKS mengatakan ingin Pak Jokowi itu husnul khotimah, akhir yang baik sebetulnya.